warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Raisa Zahra dengan NIM 221511035. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil kerja saya bersama rekan saya Mahesha, yaitu tugas besar yang ditugaskan di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, langsung mulai saja ya. Kita coba run aplikasinya. Sini adalah menu halaman loginnya, halaman awal. Kita masukkan username dan password. Nah, di sini adalah menu fitur-fitur yang ada di aplikasi pengelolaan dan peminjaman aset. Nah, dari fitur-fitur ini atau dari menu ini, bagian yang saya kerjakan adalah bagian data teknisi dan bagian data mahasiswa. Nah, kita masuk ke data teknisi. Nah, terdapat 3 fitur ya, bisa inputkan data, bisa mengubah data, lalu bisa menampilkan. Nah, misalnya saya mau menginput data, akan tetapi sebelum menginput data, saya mau melihat dulu data sebelumnya atau data yang sudah ada untuk membandingkan benar nggak sih data saya yang tadi tuh masuk apa enggak. Nah, ini adalah data yang sudah tersedia atau data yang sudah ada di file. Lalu kita misalnya inputkan datanya. Datanya sudah berhasil disimpan. Kita lihat ya, benar nggak udah berhasil disimpan. Ternyata ada ya di yang nomor 8, kaki 5, kaki 5. Lalu misalnya nih saya ingin merubah datanya, bisa, tinggal masuk ke menu ubah data teknisi. Lalu di sini ketikan saja adminnya, ketikan aja ID adminnya, mau ke baris keberapa yang saya ingin ubah gitu. Misalnya nih baris ke-6 ya, saya ubah jadi ini. Nah, kita lihat lagi apakah benar sudah terubah. Nah, di baris ke-6 jadi kuning-kuning, berarti benar sudah terubah. Lalu kita kembali dan masuk ke data mahasiswa. Maaf. Nah, di data mahasiswa ini sama fiturnya, bisa menginputkan data, bisa mengubah data, bisa menampilkan data. Nah, di sini kita perlakukan dengan yang sama ya. Tadi kan mau nampilin dulu. Tampilkan ini, lalu kita inputkan datanya. 221511087. Lalu namanya misalnya kelasnya 1B. Ini lihat ya, ternyata sudah benar masuk datanya. Lalu kita misalnya mau merubah datanya, misalnya kita rubah yang nomor 6 jadi 221511096 misalnya. Kita lihat lagi, ternyata sudah terubah ya. Sekian mungkin ya dari saya yang bagian running aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Setia Nugraha dengan NIM 221511054. Hari ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan terkait tugas besar saya, yaitu mengenai aplikasi peminjaman barang. Tentu saja, untuk yang saya lakukan atau yang kontribusi saya dalam membuat aplikasi ini, yang pertama adalah saya membuat login, dan login seperti ini. Nah, di sini teknisi harus memasukkan username beserta password seperti ada login pada umumnya. Di sini kita coba, jika passwordnya salah, maka akan muncul maaf, username atau password yang dibuatkan salah. Nah, lalu ketika di enter atau klik apapun yang di keyboard, akan muncul kembali ke halaman login. Di sini saya akan menginputkan untuk username dan password yang benar. Untuk operasi yang digunakan pada login ini adalah operasi read. Dan jika benar, sesuai dengan yang ada di file, maka aplikasi akan mengarah langsung ke halaman dashboard seperti ini.
Di halaman dashboard itu terdapat 5 menu. Yang pertama ada data teknisi, data mahasiswa, data aset, data peminjaman, dan exit. Fokus saya atau pekerjaan yang saya kerjakan dalam aplikasi ini adalah di data aset dan juga data peminjaman. Pertama, saya akan masuk ke data peminjaman, di mana memiliki 4 menu, yaitu input data aset, ubah data aset, pergerakan data aset, dan kembali. Untuk input, semisal saya akan menginputkan proyektor. Stoknya. Nah, ini filenya duplikat karena proyektor tuh sudah ada di dalam file sehingga tidak dapat dilakukan proses penginputan data. Nah, kita tampilkan dulu datanya. Nah, di sini ada proyektor, HDMI, terminal, dan LAN. Nah, coba kita inputkan untuk namanya misal TV, stoknya 40. Nah, ini berhasil. Kemudian kita tampilkan lagi ada TV 40 di ID kodenya 4. Lalu kita inputkan lagi. Misal namanya adalah VGA. Stoknya tapi bukan angka. Nah, maka akan muncul maaf hanya boleh menginputkan bilangan. Ini merupakan pengembangan aplikasi dari Bu Ade, di mana scriptnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mendeklarasikan dulu variabel status bertipe integer, di mana status ini akan menyimpan informasi mengenai stok yang diinputkan user. Nah, di mana jika inputnya merupakan integer, maka status ini akan berubah menjadi 1. Nah, jika inputnya bukan integer, maka dia otomatis bukan 1. Dalam status ini, maka akan muncul maaf boleh menginputkan bilangan seperti ini. Nah, lalu ketika diklik, maka akan masuk lagi ke input aset yang di sini. Nah, ketika kita masukkan tadi VGA, stoknya 30. Nah, berhasil disimpan. Ada. Lalu kita akan mengubah data set. Di sini saya semisal 4 TV menjadi kabel data misal stoknya 23. Nah, ini berhasil. Nah, di sini tadi datanya sudah berubah, yang kode aset 4 menjadi kabel dan ID-nya 33. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai operasi file yang digunakan. Untuk di input data, operasi file yang saya gunakan ini adalah pen, lalu diubah menggunakan write, lalu ditampilkan menggunakan read. Selanjutnya masuk ke menu peminjaman. Yang di menu peminjaman, ini saya akan mencoba meminjam 2 buah aset. Misal namanya itu ini. Nah, ini user hanya perlu menginputkan ID aset dan juga name dari mahasiswanya. Nah, jika ada dua-duanya maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini peminjamannya berhasil. Lalu saya akan coba lagi dengan data beda. Misalnya ini 2215. Nah, ini berbeda. Nah, ketika ditampilkan, nah, yang tadi 2 ini ada dengan ini. Nah, dengan kode peminjamannya 2, kode barangnya 2, nama barang terminal, ini NIM-nya, nama mahasiswa, kelas, dan juga status peminjamannya. Lalu, selanjutnya, untuk pengembangan dari Pak Wendy, di sini adalah ada ubah data peminjam. Nah, ubah data peminjam ini, misal saya akan memasukkan kode peminjamannya itu yang 2. Nah, di sini yang di barang dipinjamkan kan terminal. Misal saya akan ganti dengan VGA. Lalu NIM-nya saya ganti dengan yang bernama Alvin. Seperti ini. Nah, ketika kita lihat lagi pinjamannya, maka sudah berubah menjadi Alvin seperti ini. Nah, untuk prosesnya sendiri di peminjaman itu terdapat yang pertama meread dulu file data set dan juga data mahasiswanya.
Kemudian memasukkannya di aset, lalu di sini memunculkan aset yang akan dipinjamnya. Nah, kemudian ketika asetnya tidak sama dengan 0, itu dapat dipinjam asetnya. Jika tidak dapat dipinjam, lalu memasukkan di mahasiswanya, kemudian menggunakan operasi write. Di sini diubah dari stok barangnya dikurangi 1 yang dipinjam tadi. Kemudian di sini data mahasiswanya ditampilkan yang tadi sudah diinputkan NIM-nya. Nah, kemudian jika data-data tersebut tadi lengkap dan ada di dalam file-filenya, maka akan otomatis diubah datanya dengan proses seperti ini. Nah, jika sudah, maka akan jika berhasil, maka akan masuk ke dalam prosedur kembali, di mana prosedur kembali ini merupakan pengembangan dari Bu Ade. Untuk isi dari modul prosedur kembali ini hanya seperti ini. Dan ketika berhasil itu akan masuk ke modul peminjaman yang tadi, yang awal di menu peminjaman. Nah, ke dalam sini. Lalu yang terakhir itu adalah pengembalian aset, di mana di sini kita akan kembalikan, misal yang dikembalikan itu nomor 2. Nah, ini sudah berhasil. Ketika kita lihat yang dipinjam itu ID 2 tidak ada. Lalu kita masuk ke menu yang dikembalikan. Nah, di sini ada yang dikembalikan. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.